Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Ini salah satu moderator yang paling favorit. Saya ingin menyampaikan hanya sekitar 15 menit beberapa poin saja dari bahan yang sudah disiapkan oleh Pak Budak. Mungkin nanti kalau ada hal yang ingin kita diskusi yang kita lebih spesifik, saya kira lebih bagus. Yang pertama saya ingin menyampaikan, setiap negara di dunia ini dalam melakukan proses pembangunan itu pasti tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Sekarang tentunya timbul pertanyaan, pembangunan itu berlangsung secara terus-menerus, tapi kenapa masyarakat itu tidak kunjung datang kesejahteraan? Kan itu bermasalahnya ya. Pimpinan berganti terus, visi-visi berganti terus, tapi masyarakat tidak ada perubahan. Itu secara umum orang menanyakan kenapa. Jawabannya adalah pentingnya data untuk pembangunan itu. Salah satu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang secara nomenklatur disebutkan dalam pembangunan itu berdasarkan pengalaman kami. Kami melihat ada empat hal yang harus diperbaiki. 4 tahapan yang harus diperbaiki. Pertama, tahapan ketika proses perencanaan dan penganggaran. Ini harus kita perbaiki. Kemudian tahapan pelaksanaannya. Kemudian tahapan kontrolnya, pengawasan. Kenapa perencanaan itu harus diperbaiki? Karena di situ yang pertama, pada saat kita uang banyak, tapi perencanaan itu tidak bagus dan penganggaran itu tidak selaras dengan perencanaan, maka uang itu akan hilang begitu saja. Sehingga yang terjadi seperti sekarang ini, kita yang terbesar anggaran di Sumatera, tapi yang tertinggi pula jumlah orang miskin. Itu jawabannya, salah satu yang harus kita benah adalah perencanaan dan penganggaran. Bagaimana kita membenah perencanaan? Maka kita harus memiliki data yang valid. Oleh karenanya, kalau kita lihat, ini salah satu dasar hukum untuk perencanaan. Di sini sudah diamanatkan pada pasal 31, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang memiliki data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? Secara nasional itu secara harus diakui data itu adalah milik BPS. Maka pemerintah tidak menggunakan data di luar BPS kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang tidak ada di BPS. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana perencanaan itu supaya menggunakan data? Di sini ada beberapa pendekatan, minimal ada 5 pendekatan pembangunan. Yang pertama, pendekatan politis. Yang kedua ada pendekatan demokratis. Kemudian ada pendekatan top up, bottom up, dan kemudian yang terakhir top down ya, jadi top down. Kemudian ada yang partisipatif. Nah, sekarang kita ingin tadi Pak Moderator menyampaikan ada perbedaan demokratik dengan birokratik. Di sini kalau kita bicara perencanaan, kita aspeknya yang pertama adalah demokratik. Nah, disinilah nanti kita lihat bagaimana keterkaitan perencanaan itu dengan data, sehingga kita bisa merasakan bahwa data itu adalah urusan wajib yang harus digunakan ketika kita melakukan suatu proses perencanaan yang baik dan benar. Di sini teknokratik, tapi menggunakan pendekatan melalui suatu metode atau kerangka berpikir ilmiah. Bagaimana kita menggunakan suatu metode atau kerangka ilmiah kalau kita nggak punya data? Ini sangat. Jadi secara hukum regulasi sudah diatur di negeri kita. Itu tahun 2004. 2004 sudah diatur demikian, perencanaan harus menggunakan data. Tapi saya tidak tahu Pak Moderator dapat data dari mana ya. Kalau dulu katanya sekian tahun sudah nggak punya data, sekarang baru pakai data ini. Itu represinya Pak Moderator. Oke, lanjut. Oke, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang pemerintahan Aceh juga
mengamanahkan kita membuat perencanaan yang secara implisit itu harus menggunakan data, karena kita harus memperhatikan beberapa aspek, terutama nilai-nilai keislaman kita, sosial budaya, kelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Bicara keadilan, di sini butuh data. Ada kita butuh Gini rasionya, kita butuh IPN-nya, kita butuh indeks variation-nya. Kemudian berkelanjutan juga demikian. Kita butuh potensi dan hal-hal yang lain, sehingga semuanya secara implisit menggambarkan. Kita harus berdasarkan data untuk membuat perencanaan. Lanjut. Saya kira ini lanjut. Ini adalah sudah disampaikan oleh Pak Kepala BPS tadi apa saja isi dari Aceh dalam rangka. Saya kira ini sudah disampaikan. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat 5 tahun ke depan, bagaimana perencanaan pembangunan Aceh ini 5 tahun ke depan? Sekarang ada sikap yang pesimis dari masyarakat bahwa setiap tahun, setiap 5 tahun sekali pergantian kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota. Kemudian setiap 5 tahun ada perubahan namanya visi misi. Tentunya ada kepala daerah baru, ada visi baru. Kemudian ada dengan visi misi untuk perencanaan perlu dokumen perencanaan, ada namanya rencana pembangunan jangka menengah. Itu pemahaman di masyarakat dan kemudian di birokrasi itu sendiri. Ini cenderung menjadi sesuatu yang normatif saja. Adalah merupakan suatu dokumen pelengkap untuk syarat menjadi kepala daerah, untuk syarat dalam pembangunan. Tapi sebenarnya inilah yang menggambarkan arah kemana Aceh ke depan. Sekarang Bapak Irwandi menginginkan Aceh ini 5 tahun ke depan adalah Aceh yang damai dan sejahtera. Ini sudah dapat sejahtera lagi kan? Kan tadi dari awal saya katakan setiap pembangunan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Tapi yang beliau tawarkan ke depan ini adalah kita tetap damai dan sejahtera. Bagaimana caranya? Terutama pemerintahannya harus bersih, kemudian harus adil, kemudian harus pemerintah itu adalah orang yang beri pelayanan. Jadi birokrat itu tidak minta dilayani. Untuk sejahtera ada indikatornya yang perlu kita miliki, maka kita butuh data. Untuk adil kita harus memiliki data sehingga kita bisa membuat ketimpangan pembangunan antar wilayah itu bisa kita kecilkan. Kalau ada ketimpangan selama ini antara barat dengan selatan, timur dengan utara, itu bisa kita kecilkan dengan kita melihat beberapa indeks. Seperti saya katakan tadi, dari segi pendapatan ada Williamson Index, kemudian dari segi pembangunan daerahnya ada Gini rasionya. Oke, lanjut. Terus. Nah, ini beberapa prioritas unggulan yang menjadi harapan masyarakat Aceh yang ditawarkan oleh Bapak Gubernur ketika pilkada yang lalu. Dan harapan inilah yang sedang diformulasikan oleh Bapeda sekarang untuk kita jabarkan menjadi suatu rencana aksi dalam 5 tahun, itu yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah Aceh setiap tahun. Misalnya untuk tahun 2018 kita ada 10 prioritas yang akan kita kembangkan. Nah, ini sebenarnya setiap pembangunan ini kita menggunakan data sebagai dasar kita merumuskan. Nah, ini di situ permasalahan. Jadi kalau kita tidak menggunakan data, maka ini hanya sebagai retorika saja. Ini akan menjadi jargon politik untuk kita mensejahterakan masyarakat. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada pemanfaatan data ini. Untuk 2018 ini kita sudah bertekad, pemerintah Aceh sudah bertekad. Yang tentunya adalah sebagai leading sektornya adalah Bapeda. Kita dalam menyusun anggaran 2018 yang merupakan tahun pertama pemerintah Aceh di masa Pak Irwandi dan Pak Nova, itu menggunakan pendekatan evidence based planning. Pendekatan ini dasarnya, ruhnya adalah data. Kalau kita tidak menggunakan data, maka tidak bisa kita membuat pendekatan perencanaan berdasarkan evidence based planning. Data inilah yang bisa membuat
bisa menghasilkan bukti dari pembangunan itu. Dan data itulah yang bisa membuat posisi tawar kita ketika anggaran itu bisa kita ajukan ke legislatif. Ketika kita tidak memiliki data dan fakta dan bukti yang kuat, maka usulan yang disampaikan oleh eksekutif ketika dibahas bersama dengan legislatif, maka eksekutif tidak memiliki kekuatan tawar ketika terjadi dialog menggunakan paradigma politik. Karena perencanaan itu boleh tadi kan ada 5 pendekatan. Perencanaan pertama ada pendekatan politik, ada pendekatan demokratik, kemudian ada pendekatan partisipatif, kemudian ada bottom up, top down, dan yang sudah 5 ya, bottom up dan top down. Maka ketika kita bicara pendekatan politik tidak didasari oleh evidence based planning, tidak memiliki data yang kuat, maka kita akan terbawa kepada kepentingan politik itu sendiri. Nah, disinilah saya kira peran Bapeda untuk menjadikan data ini sebagai isu, menjadi sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh seorang perencana, baik yang ada di Bapeda maupun yang ada di masing-masing SKPD, yang ada di masing-masing dinas badan yang mengelola anggaran di pemerintah. Kemudian pendekatan yang kedua, supaya kesejahteraan itu bisa terwujud, kita menggunakan namanya konsep money follow program. Ini adalah konsep baru yang ditawarkan oleh pemerintah secara nasional dan belum semua daerah menerapkannya. Insya Allah kita Aceh mulai tahun 2018 sudah menerapkan pola ini. Dengan pola ini artinya kita tidak pernah lagi mengatakan tidak pernah cukup uang. Masa sudah 14 triliun kita masih berpikir tidak cukup uang. Kalau kita ingin menyusun suatu perencanaan berdasarkan data dan fakta, maka uang 14 triliun saya kira sudah sangat-sangat. Bagaimana kita menganggarkan supaya perencanaan itu bisa membuat kesejahteraan masyarakat? Maka kita harus memiliki program-program unggulan, harus memiliki program-program prioritas. Itulah yang tadi Pak Irwandi mengatakan ada 15 prioritas Aceh selama 15 tahun. Bagaimana supaya anggaran itu, uang yang 14 triliun itu akan mendukung program-program prioritas? Caranya harus menggunakan money follow program. Jadi kalau program itu sudah menjadi prioritas, sudah fokus kita ingin membangun, maka uang harus kita support di belakangnya. Tidak mungkin kita prioritas itu tidak cukup uang. Bisa kita sekarang prioritasnya apa yang jadi permasalahan? Isu yang paling keren sekarang itu adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan Aceh sekarang posisi Maret 2017 itu 16,89%. Artinya ada lebih kurang 800.000 jiwa orang Aceh dalam posisi miskin. Miskinnya kategori mana? Itu pada saat dia memiliki pengeluarannya tidak lebih daripada 435.000 berjiwa per bulan. Jadi kalau kita merasa miskin tapi ada pengeluaran kita 1 juta per bulan, kita merasa miskin, itu lebih ramai lagi. Enggak 16,89. Ini yang kita ambil, itu Pak Arif itu jagonya masalah penanggulangan kemiskinan, itu 435.000 rupiah per jiwa per bulan. Itu yang kita dapat angkanya 16,89. Bayangkan kalau kita ambil angkanya 1 juta rupiah. Sekarang 1 juta rupiah cukup nggak untuk orang? Nggak cukup kan? Tapi yang kita hitung miskin tadi itu yang hampir 900.000 orang Aceh yang posisi itu yang 430. Nah itu isu pertama, maka itu kita jadikan prioritas. Untuk menanggulangi kemiskinan itu harus kita jadikan dia prioritas pembangunan. Supaya kemiskinan itu cepat turun, maka kita harus dukung dengan anggaran yang kuat. Bagaimana kita meyakinkan para pihak, terutama dengan
di legislatifnya, di DPR-nya, kita harus punya data. Harus punya data yang kuat bahwa kemiskinan itu di sini letaknya, ini penyebabnya, sehingga kita baru bisa meyakinkan pihak legislatif untuk uang itu diberikan kesepakatan untuk mendukung program kemiskinan. Begitu juga dengan pengangguran. Pengangguran kita sekarang masih 7,39%. Lebih kurang 200.000 masyarakat aja itu masih dalam posisi pengangguran. Bagaimana kita intervensi agar pengangguran itu bisa selesai? Maka kita harus memiliki data. Yang penganggur itu kerjanya apa? Latar belakangnya apa? Di mana dia tinggal? Sekolahnya apa? Nah, makanya kita juga di situ harus butuh data. Nah, kemudian banyak isu yang lain yang bisa pendidikan, kesehatan, pendidikan kita dari segi beberapa data kita bagus. Angka prestasi dasar kita bagus di atas rata-rata nasional. APS partisipasi sementara juga, APM-nya, angka partisipasi murni juga bagus di atas rata-rata nasional. Kemudian angka melek huruf juga kita bagus, masih hampir 100, tidak ada yang buta huruf, hanya 2% lebih kurang yang masih buta huruf. Kita juga lumayan bagus. Tapi kenapa mutu kita rendah, kualitas anak lulus kita rendah? Berarti itu bicara mutu. Nah, untuk bicara mutu, maka kita harus punya data. Sekarang kita harus mampu meyakinkan semua pihak bahwa sekolah-sekolah ini dari segi infrastrukturnya sudah lumayan. Di mana bisa kita lihat lumayannya? Yang pertama, kita punya data rombelnya. Kemudian kita punya data berapa jumlah sekolah yang ada di ATM. Jadi itu semuanya harus dibuktikan dengan data. Dan yang anehnya lagi, ketika kita bicara masalah kualitas pendidikan, dia cek jumlah guru, satu guru baik SD sampai SMA itu mengajar 10 orang murid. Secara nasional, idealnya diinginkan satu orang guru itu mengajar lebih kurang 20 orang murid. Dia sudah 10 orang murid. Timbul pertanyaan kita sekarang, kalau Pak infrastrukturnya sudah lumayan, beberapa indikator tadi sudah bagus, gurunya sudah banyak, kenapa kualitas pendidikan kita rendah? Kan ini masalahnya. Pertanyaannya, logikanya kan jadi bertanya. Sekarang infrastruktur sudah bagus, relatif bagus. Beberapa indikator yang disebutkan tadi sudah bagus, gurunya juga sudah banyak. Tapi kenapa kualitas kita rendah? Maka kita harus punya data yang kuat untuk mengatakan bahwa ada permasalahan lain, misalnya data tentang distribusi guru. Ternyata itu kan tadi nilai rata-rata semua. 1/10 itu nilai rata-rata. Ketika kita ingin bedah satu kabupaten, satu kecamatan, ternyata di satu sekolah itu ada yang satu guru mengajar 3 mata pelajaran. Guru agama mengajar bahasa Indonesia, guru agama mengajar matematik. Kalau pegawai BPS mengajar matematik itu bagus. Ini guru agama yang mengajar matematik. Makanya pemahaman matematik seperti Pak moderator katakan tadi. Oke, saya kira kemudian yang ketiga ada beberapa paradigma yang kita inginkan, indikator output yang terukur. Nah, di sini lagi, di sini semua harus kita memiliki data yang kuat. Kalau ini sudah mampu kita terapkan di tahun 2018, insya Allah pembangunan itu proses perencanaannya sudah lebih terarah. Tinggal lagi di 2 tahapan lagi, bagaimana di pelaksanaannya. Kalau di pelaksanaannya ini harus ada kontrol. Kalau tidak, pelaksanaannya itu kualitasnya tidak baik. Bangun sekolah kualitasnya bagus. Bangun yang kegiatan yang lain juga tidak kualitasnya bagus. Maka outcome daripada perencanaan itu tidak pernah tercapai. Maka saya tetap berprinsip bahwa benar perencanaan, berkuat pelaksanaannya, berkuat kontrolnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka pembangunan tidak akan memberi
memberikan kesejahteraan. Lanjut. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan bukti ya, ketika 3 konsep uang kita sudah banyak. Sekarang modal kita melakukan monitoring. Di awal kami bertugas kepada hal pertama kita lakukan adalah melakukan monitoring. Saya ingin membuktikan bahwa apakah perencanaan yang sudah kita lakukan selama ini, kemudian pelaksanaannya yang sudah siap, proyeknya sudah selesai, itu memiliki dampak terhadap kesejahteraan atau tidak. Sekarang kita lihat. Nah, ini baru sampel. Nah, misalnya untuk pasar, tujuan dibangun pasar kan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Misalnya kita ambil sampelnya ada 87 pasar yang dibangun. Dari 87 pasar dibangun, ternyata 48% yang fungsional. Lain pasarnya habis dibangun, tidak ada digunakan. Nah, ini yang jadi potret bagi kita. Kemudian untuk ekonomi juga, kawasan peternakan misalnya. Ini ada 24 sampel kita ambil. Ternyata 47% juga itu yang sudah bermanfaat. Berarti ada 53% yang belum bermanfaat. Kalau itu tidak bermanfaat, sebabnya macam-macam, bisa saja kualitasnya tidak bagus atau dia tidak tepat sasaran. Yang di sini yang harus dibangun pasar. Tiba-tiba dibangun pasar di tempat yang tidak orang mau datang. Jangan juga berpikir kalau untuk mau datang udah di pinggir jalan tinggal di aja biar orang datang, itu juga salah. Jadi saya kira makanya kita harus punya data. Kemudian ini isu salah satu ini ya, kemiskinan. Misalnya salah satu alasan kita membangun rumah duafa itu adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Walaupun dengan kita bangun rumah duafa itu kemiskinan tidak serta-merta turun. Karena masalah kemiskinan bukan hanya masalah rumah. Banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan kemiskinan itu. Minimal ada 5 sektor deh. Ada sektor pendidikan, ada sektor kesehatan, ada masalah ekonomi, peningkatan pendapatan, ada sosial. Jadi kalau kita bangun rumah saja tidak membuat kemiskinan itu akan turun serta-merta. Tapi rumah ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat itu miskin. Jadi ini apa yang terjadi? Ternyata ketika kita sudah bangun rumah dengan jumlah yang besar, dan insya Allah tahun 2018 ini kalau semua pihak nanti sependapat, kita akan bangun 6.000 rumah. 6.000 rumah. Sekarang makanya saya ingin melihat evaluasi. Ternyata dari 819 sampel yang kita ambil dari 23 kabupaten, 69% yang sudah ada yang tinggal. Artinya kita membangun rumah selama ini, kemudian kita kasih rumah itu bukan kepada orang butuh rumah. Orang duafa udah pasti butuh rumah. Orang miskin yang kategori seperti saya katakan tadi pasti butuh rumah. Kalau bisa dia bilang rumah kontraktor, kapan selesainya? Bulan depan. Gak apa-apa, kami kalau sudah ada atap, kami masuk sudah, gak apa-apa. Begitulah butuhnya posisi keinginan rumah oleh seorang miskin. Tapi ini sudah selesai. Ada 31%, tidak ada yang tinggal. Ini monitoring yang kita lakukan dengan sampel lebih kurang 900 rumah seluruh kabupaten. Bisa dilihat. Ini bagaimana cara kita supaya ini tidak terulang lagi? Jawabannya adalah kita memiliki data. Maka sekarang dari Pak Arif, dari TNP2K itu sudah mengeluarkan namanya data basis data terpadu (BDT), di mana data ini merupakan data yang dilakukan survei sensus pada tahun 2015, dan data itu menggambarkan siapa-siapa saja orang miskin, di mana tinggalnya, apa pekerjaannya, pendidikannya tingkat apa, berapa jumlah anak, itu semua ada. Data-data itu yang kita gunakan untuk kita bangun rumah duafa kalau rumahnya sudah memang tidak layak, atau kita renovasi rumah kalau rumahnya juga tidak layak tapi masih bisa pakai. Nah, ini sebagai beberapa gambaran permasalahan dalam pembangunan, sehingga kita
tetap berprinsip data itu tidak boleh tidak kita gunakan. Oke, lanjut saja ini beberapa contoh yang proyek-proyek mangkrak, silakan lanjut aja. Lanjut. Oke, terus. Oke. Nah, sekarang ini adalah kasus misalnya kebijakan berbasis data. Kita lihat bagaimana keterkaitan IPM dengan PDRB per kapita. Di sini kita bisa melihat bagaimana korelasi antara suatu daerah yang IPM-nya tinggi, misalnya seperti pada Aceh, PDRB-nya juga tinggi. Nah, ini juga IPM-nya tinggi, PDRB tinggi. Sedangkan daerah-daerah yang ini Senulu ya. Nah, Senulu, ya PDRB-nya rendah, IPM juga rendah. Nah, Senulu ini salah satu kantong kemiskinan. Suku Salam. Nah, Suku Salam ini adalah kabupaten yang persentase orang miskin tertinggi di Aceh, 22% lebih total. Itu makanya di sini kita bisa lihat data membuktikan bahwa IPM-nya rendah, hanya berapa? Di bawah 60, PDRB-nya juga 15.000. Lanjut. Jadi ada korelasi positif. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mengurangi kasus tadi, misalnya IPM-nya rendah, kemudian PDRB-nya rendah. Maka kita ada salah satu alat yang kita gunakan untuk mempercepat pengurangan ketimpangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Saat ini kita Aceh memiliki anggaran rata-rata 14 triliun per tahun. Saya kira ini suatu angka yang sangat besar. Kalau saya cerita dengan kawan-kawan kepala bapeda lainnya di Sumatera, mereka kira, tapi pendapatan kita untuk kita harus pahami bersama. Dari 14 triliun itu, hanya 15% kita mampu menghasilkan pendapatan kita sendiri atau PAD yang kita sebut dengan PAD. Kalau di Aceh itu disebut dengan pendapatan asli Aceh. Kita pakai istilah PAD aja lah supaya paham. Kalau PAA beliau nggak paham. Semua daerah jadi Aceh. Jadi yang dibutuhkan begitu semua ini kan tidak ada istilah dulu kopri Pak. Kalau ganti di Aceh jadinya kopra. Jadi tidak semua juga Pak. Artinya tidak boleh semakin. Oke, sekarang dari artinya 15% itu pendapatan kita, hanya 15% yang mampu kita biayai dengan pendapatan sendiri, itu PAD kita. 15%. 85% dari mana? Itu semua adalah dana transfer dari pemerintah pusat. Dari 85% itu, 55% adalah dana khusus. Nah, ini satu rahmat bagi orang Aceh. 55% itu adalah dana khusus. Kalau ada 14 triliun, lebih kurang sekitar 8 triliun itu bersumber dari dana khusus. Nah, sekarang dana inilah yang kita coba formulasikan dengan baik dengan menggunakan data-data yang ada, maka ketimpangan itu bisa kita perkecil. Maka di sini kita lihat dana khusus itu sesuai dengan peraturan menteri, peraturan gubernur tahun 2017 yang baru aja. Kita yang pertama kita gunakan untuk alokasi program bersama antara pemerintah Aceh dengan kabupaten kota. Misalnya kita ingin menggratiskan kesehatan jika itu. Nah, itu semua kita gunakan dengan dana ini. Ini kan program bersama. Nah, kemudian kita ingin menurunkan kemiskinan tadi. Apa program kemiskinan yang paling mendasar kita selain meningkatkan kemiskinan, apa menurunkan kemiskinan, itu adalah rumah duafa. Kita juga gunakan sumber program pengurangan bersama ini. Nah, kemudian sisanya itu dibagikan untuk provinsi, kemudian dibagikan untuk kabupaten kota. Nah, untuk kabupaten kota kita menggunakan formula di sini. Formulanya, maka kita menggunakan salah satunya indikatornya adalah jumlah penduduk. Nah, di sini juga butuh Aceh dalam angka. Nggak boleh nanti orang klaim jumlah penduduknya berdasarkan bupati saja. Kita menggunakan data BPS, kemudian luas wilayah.
supaya banyak uang khusus. Bupati naikkan jumlah wilayah kami sudah meningkat akibat tsunami kemarin. Laut sudah surut sehingga wilayahnya meningkat. Tidak boleh. Kemudian indeks pembangunan manusia, ini nggak bisa dihitung sama kepala daerah. Ini yang hitungnya ini adalah BPS. Indeks kemahalan konstruksi. Jadi formula inilah yang kita coba lakukan dengan berbasis data untuk kita rancang suatu pola transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota agar terjadi kesejahteraan di tingkat masyarakat. Ini kita lihat indeks pembangunan manusia (IPM). Berarti bicara IPM ini bicara tiga indikator, tiga sektor. Ada pendidikannya, kesehatan, dan pendapatannya. Nah, kita melihat sekarang dengan ada khusus, maka IPM kita bisa dari 2013 68 menjadi meningkat dan meningkat terus sampai dengan 70. Ini sudah lumayan bagus. Kita secara nasional sudah masuk 10 besar yang IPM tinggi di Indonesia. Kemudian lanjut. Kemudian indeks Williamson yang menggambarkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten kota. Ini kita lihat juga dari 2013 ada 0,428 turun terus sekarang di 2016 juga semakin turun 0,389. Ini juga salah satu yang posisi kita ketimpangan pendapatan antar kabupaten kota sudah lebih bagus dan sudah lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional. Begitu juga kalau ada satu indeks lagi, Gini rasio namanya, itu juga kita 0,33, kita jauh lebih bagus dibanding rata-rata nasional. Lanjut. Mungkin yang terakhir ini kepada mitra kami, saya kira kita tadi dari awal saya menyampaikan bahwa data itu penting. Kalau Bapeda itu sudah wajib menggunakan data. Sekarang yang jadi kendala mungkin masalah waktunya. Tadi saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS bahwa ada beberapa data itu bisa langsung dipublikasi hanya limit waktu yang singkat. Misalnya data inflasi. Data inflasi hanya beberapa, sampai 1 bulan sudah bisa dipublikasi. Mungkin nanti kita bisa lakukan suatu kerjasama dengan pemerintah Aceh, Pak Muhyiddin. Ada beberapa data yang saya kira bisa kita coba publikasi lebih cepat, yang secara teknis tentunya mungkin Bapak-Bapak bisa meneliti kembali sehingga kita bisa mendapat masukan yang lebih cepat dari BPS. Saya kira ini harus ada suatu upaya khusus ya. Upaya khusus kalau kita ingin biarkan Pak Muhyiddin sendiri jalan dengan penganggaran beliau sendiri, ya seperti kondisi normatif lah. Tapi kalau kita ingin ada data lebih cepat dan di luar konteks yang sudah digambarkan tadi, ada beberapa sektor, saya kira kita akan coba menuju ke situ untuk tahun 2018. Mudah-mudahan BPS bisa membantu kita untuk menyajikan data yang berkualitas dan cepat untuk data-data tertentu yang secara teknis memungkinkan. Oke, saya kira demikian yang ingin kami sampaikan terkait dengan topik yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas, kurang cocok. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Bila itu, assalamualaikum.